Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan uh, contoh dari metode simplex, di mana di sini kita mencari nilai maksimum dari Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3, di mana fungsi kendala yang pertama ini fungsi kendala yang kedua, dan ini fungsi kendala yang ketiga. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengubah fungsi tujuan X tadi dengan adanya penambahan dari 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3, atau bisa juga nilainya itu menjadi Z dikurang 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0S3. Nah, langkah keduanya yaitu mengubah fungsi batasan tadi menjadi sebuah bentuk baku, di mana pada persamaan pertama adanya penambahan S1, pada persamaan kedua adanya penambahan S2, pada persamaan ketiga adanya penambahan S3. Nah, yang kita lakukan berikutnya yaitu membuat tabel solusi awal atau iterasi pertama, di mana kita lihat dulu di sini ada nilai Z. Kita lihat dulu di situ ada nilai Z. Maka nilai Z ini tadi yang ada pada baris pertama ini adalah koefisien dari nilai X1, X2, X3 sampai nilai kanan. Nah, begitu juga untuk S1, S2, dan S3 itu adalah nilai kanan. Nah, setelah kita masukkan pada tabel, maka tahap berikutnya yaitu menentukan kolom kunci atau kolom inventory variable, di mana kita lihat pada nilai Z tadi mana koefisien yang memiliki atau nilai yang memiliki nilai negatif yang terkecil, yang terjauh, atau ya yang terkecil, nilai yang terkecil, dan itu adalah -9. Makanya X2 ini dikatakan sebagai kolom kunci. Maka nilai negatif yang terbesar itu adalah -9, itu ada pada kolom kedua. Jadi kolom kedua adalah kolom kunci atau pivot. Oke, next. Nah, di sini langkah kelimanya yaitu menentukan baris kunci. Nah, menentukan baris kunci itu kita lihat pada sisi ini. Ini namanya baris. Nah, menentukan baris kunci itu artinya yaitu nilai rasio terkecil yang terdapat pada baris, sehingga nilai rasio terkecilnya yaitu 1. Itu ada pada S2, sehingga S2 ini dikatakan sebagai baris kunci. Oke, langkah ke-6 yaitu menentukan angka kunci. Nah, menentukan angka kunci itu diperoleh dari perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Maka yang menjadi angka kuncinya yaitu 3. Itu sebagai angka kunci. Nah, maka yang kita lakukan setelah mengetahui adanya angka kunci tadi, pertama kita membuat baris baru kunci,
Karena nilai kunci berada pada kolom X2, maka baris S2 kita ubah namanya menjadi X2. Dan nilai-nilai pada baris S2 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Maka kita mendapatkan nilai baris kunci yang baru. Maka seperti ini dia tabelnya, dimana tadi di sini itu S2 tetapi kita ubah menjadi X2. Oke, jadi S2 itu dikeluarkan. Maka kita mendapatkan tabel baru oleh karena pembagian tadi, dimana ini tadi X2, maka semua ini kita adakan pembagian. Begitu juga pada Z, pada S1 dan S3, sehingga kita mendapatkan nilai baru. Nah, kita terus mengulangi mencari nilai kolom kunci dan baris kunci dan juga pivot atau elemen kunci. Karena pada nilai Z pada iterasi pertama tadi nilai Z-nya masih ada yang negatif, sehingga kita harus mencari sampai tidak ada negatifnya. Nah, di sini pada iterasi kedua setelah kita hitung, di sini pada nilai Z-nya tidak ada lagi yang memiliki angka negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tabel sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dihentikan, di mana kita mendapatkan nilai S1-nya itu nilai S1 ini di sini nilai S1-nya 7/9, nilai S2-nya 2/3, dan nilai Z-nya 31/3. Sementara nilai X2-nya itu 5/9, dimana kita telah mendapatkan nilai yang sudah optimal pada bagian ini. Nah, karena sudah optimal, maka kita telah melakukan 2 kali iterasi pada metode simplex atau contoh yang saya berikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.